Jadi beberapa hari lalu, TPIA mengirimkan pemberitahuan force majeure kepada mitra bisnisnya. Ini sih terjadi karena konflik di Timur Tengah yang ganggu jalur pengiriman energi melalui Selat Hormuz itu ya. Karena Selat Hormuz ini adalah, ya kita tahu, salah satu jalur energi paling penting di dunia. Ya, sekitar anggap aja 20%, let's say ya 20% pasokan minyak global itu kan lewat situ tuh. Ketika jalur ini terganggu ya jelas distribusi bahan baku petrokimia juga ikut terganggu. Itu sih terdampak jadi dia. Kemudian manajemen TPIA manajemen TPIA mengklarifikasi dan mereka menegaskan bahwa ada beberapa poin. Jadi force majeure ini dilakukan karena ya ini adalah langkah administratif dan preventif bagi perusahaan. Kemudian untuk antisipasi potensi gangguan logistik global. Jadi kalau misalnya ada yang hal-hal yang nggak diinginkan, operasional perusahaan itu tetap berjalan normal gitu untuk menghindari apa namanya ya, supaya perusahaan nggak kena penalti kontrak yang jika memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu tadilah ya di masa depan, kurang lebih kayak gitu. Tapi gimana respon market? Nah ini yang akan kita bahas dari sisi teknikal tentunya, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner of Intraku Sekuritas. Kita akan bahas si ISG-nya dulu ya. Yang hari ini melemah 1,6% lagi dibandingkan 2 hari. Enggak ding. 1,6 sih sama kayak tadi pagi ya. Sesi 1 maksud saya siang. Tutup di 7585.69. Setidaknya tutup di atas penutupan 2 hari yang lalu lah. Jadi masih berada di dalam body candle tanggal 4 ya. Ini masih inside bar juga. Dan seperti yang pernah dibahas waktu live pagi tadi, kemudian waktu kemarin juga di YouTube, saya baru berani bilang ini skenario paling optimisnya itu mungkin sideways dengan range yang makin menyempit. Kalau naik sampai ke 86, 87 atau 8800 sepertinya masih agak berat ya. Apalagi kalau ternyata breakdown 7400, maka potensi IHSG ada lebih besar untuk lanjut ke 7.000 atau bahkan 6.800-an. Jadi tetap hati-hati buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek. Jangan lupa pasang stop loss, trailing stop, dan kawan-kawannya ya. Intinya sih biar nggak telat jualan aja, entah itu mau pakai strategi atau strategi antisipasinya pakai menu trailing stop, stop loss, take profit itu, atau mau dipantengin gitu ya, monggo-monggo aja. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan di hari ini, nah ini nih yang mau dibahas nih, nggak banyak nih. Pertama ada TAPG nih, TAPG lagi ya. Karena TAPG memang beberapa waktu yang lalu sempat muncul di dalam list trading IDs ya. Belinya di 15.60 dapat barang dan membal. Kemudian di tanggal 3 waktu itu di YouTube, saya ingat juga pernah dibahas ya, pasang trailing stop segala macam gitu kan. Di trailing stop di sini nih di 16.40, kalau kena trailing stop boleh ngantri lagi di 1600 atau balik 15.60 lagi juga nggak apa-apa. Dapat lagi nih 2 hari yang lalu. Kemudian kemarin membal, lanjut hari ini. Dan target TP dari strategi yang beberapa hari yang lalu itu ada di 17.80, dan sekarang masih OTW ke sana. Harusnya sih masih ada barang dan floating profit ya. Tinggal pasang trailing stopnya, sebawah-bawahnya pasang aja di 16.80 gitu ya, untuk amankan posisi. Jadi happy cuan. THPG-nya mudah-mudahan lancar ke 17.80. Di breakout juga nggak apa-apa. Next ada Medco. Kalau ini waktu live trade pagi tadi sih, memang hari ini melemah 3,03% lah, tutup di 17.65. Cuman tadi pagi waktu live trade pagi itu sempet di spill si Medco-nya itu. Di sini nih, bentar ya. Oke. Belinya itu di sekitar 18.55, 18.60. Sempat naik sampai ke 1.900, 19.10. Saya sih nggak tahu ya pada jualan atau enggak, tapi paling enggak
udah sempat dikasih cuan. Karena memang tujuan belinya cuma buat fast trade, dan memang ada harapan untuk ke atas lagi. Tapi ya karena cuma buat fast trade ya buat yang udah jualan happy cuan ya. Buat yang mungkin nggak sempet take profit malah kena level stop lossnya, tungguin aja lagi di 17.30 gitu ya. Membal dari situ oke tuh, membal dari area 1700-an ini oke. Selama nggak ke bawah 16.15 masih ada potensi ke atas lagi nih si Medco ya. Kemudian berikutnya stok IDs kemarin ada 3. Yang pertama Inet ada di area beli, dan buat yang udah punya barang selama nggak tutup di bawah 276 masih aman disimpan. Kemudian target TP nya kita incar 360 380 dulu ya di strategi yang ada di stok IDs kemarin tuh. Kemudian yang kedua Medco udah dibahas barusan. Medco ini strateginya ngantri 17.30 kemarin, stop loss di bawah 16.15 dan targetnya semoga sih bisa ke 2000-an lagi ya. Gitu lah. Next, Ratu. Si Ratu belum dapat barang karena strategi yang kemarin ngantri 5175 atau 5200 juga nggak apa-apa lah ya. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 4200, 1000 perak jadi kurang lebih stop lossnya. Dan target TP1 ada di 7400 gitu ya. Belum dapat barang, antriin dulu nggak apa-apa, siapa tahu Senin disamperin. Kemudian yang berikutnya kita bahas si TPIA nih. TPIA. Oke, jadi TPIA terpaksa sih ya dia ngumumin force major pada ya mitra bisnisnya. Tapi ini adalah dalam rangka dalam rangka langkah administratif aja. Jadi bukan berarti dia stop produksi semuanya, itu enggak. Dia cuman buat antisipasi aja kalau ternyata ternyata memang beneran perangnya itu makin memanas, makin menggila, sampai-sampai nggak bisa ngirim stok bahan baku dan sampai berdampak sampai nggak bisa produksi gitu ya. Si TPA udah ngasih tahu duluan gitu sih, supaya nggak terjadi supaya nggak kena penalti kontrak aja. Jadi udah dikasih tahu ini ada situasi yang di luar kendali kita loh, gitulah kurang lebih ya. Cuman market nih, yang penting kan kita lihat marketnya nih. Respon market kayak gimana nih? Ternyata si TPIA hari ini menguat lumayan nih ya, 17% naiknya loh. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu itu ada strategi yang ada di dalam stok IDs TPIA ya, yaitu area belinya di 6275 dan 5750. Stop lossnya di bawah 5300, tapi tutupannya 2 hari yang lalu memang sempat turun ke bawah 2300 tapi turun ke bawah 5300 tapi tutupannya di 5350. Jadi masih nggak batal atau nggak gagal ini setup ya. Dan mudah-mudahan sih berhasil naik sampai breakout 7300-an, 7400 lah ya, supaya jadi double bottom dan potensi ke atas lagi. Potensi nyamperin target TP1 di 8450, target TP2 nya ada di 10400. Nah, hari ini setelah ada klarifikasi itu ternyata market membal nih. Entah apapun alasan sebenarnya dari pelaku pasarnya, yang jelas dia membal di hari yang dirilis berita ada klarifikasi. Sebenarnya klarifikasinya sih kayaknya dari kemarin dah ya. Atau iya dari kemarin nih, tanggal 5 jam setengah 4 sore. Nah, jadi kemarin setelah kemarin itu ada klarifikasi, direspon positif oleh market hari ini. Mudah-mudahan sih lanjut ya. Tapi buat yang mungkin beli TPIA tadi pagi itu nggak ada salahnya amankan posisi, entah itu pasang trailing stop misalnya, karena ini naik tutup sampai ke 6325 juga di pre-closing hari ini ya, loncat gitu. Setidaknya di intraday ini kalau kita lihat strukturnya, pullback terakhir kan di 5750 ya. Dari low di tanggal 4 sampai sekarang nih tuh. Kan 5750 lower higher low terakhirnya di 5750. Jadi selama nggak ke bawah 5750 ini masih ada kesempatan atau ada peluang lanjut ke atas. Mudah-mudahan sih bisa nyampe 6800, 7200-an.
tapi ini ada gap nih, berapa tuh, 6525 6700. Tapi ya nggak ada salahnya buat yang mungkin tadi beli di harga 5500 gitu ya, atau di bawah itu di 5400-an, nggak ada salahnya pasang trailing stop sebawah-bawahnya 5725 atau 5700 biar aman aja. Itu sih, mudah-mudahan sih lanjut ya. Dan buat yang pingin beli, area belinya sih masih sama sih, 6275 dan 5750 sebenarnya. Tapi kalau kita lihat intraday-nya di sini, boleh pakai area ini ya, 5900 dengan stop loss 5725 atau 5700 gitu ya, kurang lebih. Mudah-mudahan cukup memberi insight di sini TPIA. Kemudian berikutnya kita lanjut, kita lanjut ke sini berarti. Stock ideas, saham-saham yang ada di dalam stock ideas untuk hari Senin 9 Maret 2026. Ada 3 saham lagi, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada ya. Yang pertama, Elsa. Hari ini melemah Elsa 1,2%, tutup di 850 dan candlenya bikin outside bar pattern. Tadi sih hijau, saya pikir nggak nyamperin 810 dan ya udahlah rebound aja gitu ya. Tapi ternyata enggak, balik lagi ke bawah, malah break low kemarin. Jadi buat yang masih minat incer Elsa, masih ngantri di 810 nggak masalah lah ya, 810 dan stop loss di bawah 755. Targetnya incer 900 sampai 950, 940, 950 dulu, di situ dulu nggak apa-apa. Kemudian yang kedua ada energi. Oke, energi hari ini lanjut turun 13% melemahnya hari ini. Saya pikir bakal tutup ARB tapi ternyata enggak, tutupan di 1825. Dan kalau kita lihat strukturnya, energi ini uptrend ya, eksternal ini strukturnya ya. Setelah dia breakout 1790 beberapa hari yang lalu, kemudian selama nggak turun ke bawah 1520 maka masih ada peluang ke atas lagi tuh. Mudah-mudahan memang lagi paling nggak nyamperin 2000 lagi lah ya. Jadi buat yang minat incer energi boleh ngantri di 1670 1675, stop lossnya di bawah 1510. Kalau kena stop loss incer agak bawah lagi tuh, 1300, 1305 sih ya, 1180 dan 1065 situ ya. Dan target TP dari strategi kali ini ngantri 1675 atau 1670, stop loss di bawah 1510, target TP-nya di sekitar 2000-an ya. Target TP 2 ini kan di 2100-an tuh. Mudah-mudahan lancar ke situ dulu. Kemudian saham ketiga ada ESA. ESA memang melemah hari ini. Melemah 1,9%, tutup di 770 ya. Ya, masih cenderung ya, kita bisa dibilang masih anggap aja sideways lah ya, dari ada kemungkinan sideways maksud saya. Dari beberapa hari ini di pekan ini 1 2 3 4 hari ini. Tapi kalau kita agak zoom out nih, ini menarik nih. Ada ya, kita bisa bilang ini ada uptrend yang terbentuk. Kemudian target TP2 range-nya belum disamperin, 825 sampai 880 tuh ya. 875 880 belum disamperin. Kemudian ini masih cukup tanda kutip optimis sih selama nggak ke bawah 700. Jadi buat yang minat incer ESA ngantri 750 nggak apa-apa. Stop loss di bawah 700 ya, 695 atau 690 boleh. Targetnya kita incer 870 880 dulu. Nah, kalau kita zoom out kelihatan tuh area 870 880-an adalah area yang sebelumnya sempat direspon jadi resisten ya. Dan masih memungkinkan untuk direspon jadi resisten ketika harga nyampe situ lagi. Itu ya. Dan itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga pakai fitur automatic ordernya masing-masing lah. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.